Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Dan kali gue akan bahas mengenai teori kira-kira dari manakah asal usul virus Gibia dari anime Gibia guys. Kita bahas ini dia. Yang pertama, virus Gibia ini berasal dari manusia, guys. Seperti kita tahu, virus Gibia ini tuh asal muasal itu kurang jelas, guys. Di mana tiba-tiba muncul, tahu-tahu langsung mengakibatkan pandemi dan langsung menghancurkan hampir beberapa kota, guys ya. Nah, bisa jadi saja virus ini tuh berasal dari manusia, di mana ada someone yang ingin mengurangi populasi umat manusia dengan menggunakan Gibia ini, guys ya. Awalnya sih maunya terkendali, guys. Jadi cuma di satu tempat aja. Tapi sayangnya Gibianya malah kabur karena tiba-tiba ada Gibi yang punya sayap dan akhirnya menyebarkan hampir ke seluruh dunia, guys, dan akhirnya membuat ya chaos di mana-mana, guys ya. Tidak cuma ya politik, ekonomi, semuanya chaos, guys ya. Seketika itu juga. Atau teori keduanya adalah maaf ya, ini agak seret, guys, maaf ya. Ya gorengan ya. Pokoknya intinya adalah teori keduanya adalah mungkin saja manusia itu awalnya ingin menciptakan manusia yang super power, guys ya. Ya kurang lebih kayak Attack Titan Eren, atau misalnya mungkin monster yang ada di ada ya apa anime apa ya, lupa lagi gue. Pokoknya menciptakan monster yang super power, manusia yang super power. Tapi sayangnya monster atau manusia itu malah kabur dan menyebabkan penyebaran virus di mana-mana, guys. Kalau menurut kalian kira-kira masuk akal di mana? Terus tuh kolom komentar. Next. Teori yang kedua, virus Gibia ini berasal dari makhluk hidup yang lain. Sebenarnya sih gue mau bilang spesifik hewan, mungkin kelelawar gitu, guys ya. Cuma ya bisa dibilang terlalu tidak masuk akal kalau sampai ini diakibatkan oleh hewan, guys ya. Karena ya hewan apa yang bisa bikin makhluk seperti manusia berubah jadi Gibia, guys ya. Jadi otomatis gak ada yang masuk akal. Jadi ada gue memutuskan kalau makhluk yang gue maksud adalah monster, guys ya. Dari manakah monster itu? Bisa dibilang monster itu berasal dari masa lalu, tempat di mana Kenroku dan Sensui berada ya. Namun ya monster itu akhirnya berpindah dimensi. Yang kalian lihat di pusaran air itu, guys ya, itu adalah ulah si monster itu yang akhirnya pun membawa ya tidak hanya monster itu tapi juga si Kenroku dan juga Sensui ke masa depan, guys ya. Terus kalau saya ada yang nanya, Bang, kalau motor begitu kenapa Kenroku dan Sensui tidak datang berbarengan, guys ya? Mungkin kalau kalian pernah nonton arc-nya Boruto yang time travel, di situ kan kita bisa lihat Boruto udah datang duluan sebelum siapa namanya? Urashiki ya. Sebelum Urashiki. Nah, itu bisa dibilang kayak gitu, guys ya. Jadi monsternya udah datang duluan, ngerusuh ya, ngacak-ngacak dunia. Tiba-tiba Kenroku dan Sensui baru muncul, guys ya. Jadi bisa dibilang begitulah, guys ya. Dan yang terakhir, virus Gibia ini bersifat alamiah, guys, atau alami, guys ya. Bisa dibilang alamiah di sini adalah berasal dari sebuah meteor yang bisa dibilang jatuh entah dari mana, guys ya. Mungkin dari planet Namek kali, guys ya, jatuh gitu, guys ya. Akhirnya masuk ke bumi. Nah, apesnya adalah ada seorang pejalan kaki yang sedang ya jalan-jalannya, guys ya, terus habis itu nyentuh meteornya. Tiba-tiba dia berubah jadi sebuah Gibia dan langsung menyebarkannya secara massal, guys ya. Terus kalau ada yang nanya, kalau emang kayak gitu kenapa kok bisa kesebar secara pandemi? Kenapa bukan epidemi? Ya karena ada Gibia yang bisa terbang, guys ya. Mungkin saja apesnya adalah dia jadi Gibia yang bisa terbang dan akhirnya pun menyebarkan secara pandemi, guys. Wow. Kalau menurut kalian kira-kira teori yang bagus yang mana, guys ya? Silahkan tuliskan komentar, jangan lupa like, comment, and subscribe channel gue. Ntar nih. Nah, dan gue kalau salah kata gue pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.